Ya, Assalamualaikum. Saya lanjut eh, tentang program recovery ekonomi di Indonesia. Nah, tadi kan sudah sampai bantuan bencana. Selanjutnya ada pada penyuntikan modal UMKM. Nah, penyuntikan modal UMKM ini yang diharapkan banyak membantu recovery perekonomian dalam negeri. Nah, modal ini akan membawa dampak yang lebih jelas dalam masalah perekonomian Indonesia yang akan membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi dalam negeri. Nah, setelah itu ada yang ketiga mengenai sumbangan dana untuk sekolah dan panti asuhan. Untuk program ini akan dialokasikan terhadap sekolah dan panti asuhan yang mendapat dampak adanya COVID-19. Dana tersebut akan berbukti akan berbentuk bantuan tunai dan juga beberapa bantuan sembako untuk para panti asuhan dalam mengembalikan kondisi semula. Nah, banyak yang kita yang nggak kerasa bahwa yang banyak terjadi, maksudnya banyak dampak dari COVID-19 ini pada anak-anak panti asuhan. Nah, di panti asuhan itu kita kan banyak anak-anak yang susah untuk makan, susah untuk ini. Nah, dari adanya COVID ini malah menyulitkan mereka dan juga memberikan tekanan yang lebih berat dari sebelumnya karena ekonominya sudah semakin menurun. Jadi saya untuk programnya akan insya Allah akan mengembangkan memiliki rencana untuk mengembangkan sumbangan dana untuk sekolah dan panti asuhan setelah COVID ini menghilang dari Indonesia. Penyaluran programnya untuk yang pertama tadi ada bantuan bencana, sudah saya jelaskan juga. Wabah COVID-19 dapat dikatakan sebagai bencana bagi Indonesia yang berhasil memporak-porandakan perekonomian Indonesia. Maka setelah hilangnya pandemik ini, ada upaya dari pihak Basnas dalam mengalokasikan dana yang didapat dari masyarakat guna membantu dan menolong perekonomian Indonesia skala besar maupun kecil. Bantuan ini akan diberikan melalui penyaluran sembako dan bahan pokok lain terhadap warga yang terdampak adanya COVID di setiap wilayah. Nah, di setiap wilayah itu, Basnas itu memiliki lasis atau seperti halnya organisasi tentang zakat yang dialokasikan di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, dari itu kita memberikan alokasi dana, bukan alokasi dana, tapi dana tersebut diberikan secara penyaluran dari muzaki atau mustahik yang ada di program itu untuk memberikan sembako atau bahan-bahan pokok lain selain nasi dan sebagainya. Selanjutnya, pada bantuan terhadap sekolah dan panti asuhan, bantuan ini akan berbentuk tunai dan juga beberapa paket kebutuhan pokok untuk para panti asuhan itu sama, intinya sama. Ada beberapa yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi selanjutnya saja penanaman modal pada UMKM. Kita tahu bahwa UMKM itu memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia, yang mana mereka itu dapat memberikan angka minimal lah untuk perekonomian Indonesia berupa pajak atau apa yang sekiranya itu bisa membantu perekonomian Indonesia pulih kembali. Nah, dilihat dari realokasi dana zakat, infak, dan sodakoh dapat diberikan terhadap dua kalangan yang berbeda, yakni Muslim dan non-Muslim di Indonesia. Maka dana berupa pinjaman modal lunak akan dibedakan menjadi dua kategori juga, yakni dari dana yang dialokasikan dari dana zakat, serta dari dana infak dan sodakoh. Nah, sebatas informasi terkait penerima modal UMKM berupa uang zakat, dari nilainya dari jumlah zakatnya itu akan diberikan kepada 2 sampai 4 juta masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar dan juga tercatat sebagai masyarakat miskin di Indonesia. Kisaran itu dari seluruh rakyat Indonesia itu terdapat 2 sampai 4 juta masyarakat miskin yang ada. Nah, serta penimbangan mengenai naiknya jumlah penduduk miskin yang ada dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Planningnya dana akan disuntikan melalui pinjaman lunak yang akan membantu membangun kembali atau memulai usaha yang akan dapat meringankan pendapatan masyarakat.
modal tersebut lambat laun akan membuat masyarakat meningkat pendapatan dalam sektor ekonomi. Nah, manajemen recovery-nya dengan modal UMKM itu, yang pertama itu dana itu dicairkan oleh pihak Basnas ataupun pihak-pihak yang ada di dalamnya, itu dana akan dicairkan terhadap penerima bantuan melalui pinjaman lunak yang sesuai ketentuan syariat yang berlaku jika itu menggunakan uang zakat. Nah, sedangkan untuk infak dan sodako itu juga sudah dijelaskan, ada beberapa undang-undang yang terdapat mengenai zakat ini. Yang pertama itu salah satunya itu ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan juga ada di pasal 26 tentang pemberian zakat produktif. Nah, selanjutnya setelah dana itu dicairkan, maka dana dikelola oleh penerima, yang mana penerima itu jika ini dilakukan dari diambil dari dana zakat, bukan dari dana infak dan sodako, maka itu adalah mustahik ya. Jadi dikelola oleh mustahik, dana yang diterima dapat dijadikan modal usaha para pekerja UMKM yang akan menunjang kembali pendapatan mereka. Nah, yang saya titik beratkan untuk UMKM ini untuk pasca COVID-19 itu lebih pada UMKM ataupun para pekerja UMKM yang ada di sektor pariwisata. Sebab perekonomian Indonesia itu macet di gara-gara penutupan pariwisata besar-besaran yang dilakukan di Indonesia juga untuk mendorong adanya PSBB. Jadi bagi pekerja atau orang-orang yang akan mulai usaha dalam UMKM di dalam sektor wilayah pariwisata itu lebih lebih diutamakan kayak gitulah, lebih diutamakan oleh pihak Basnas untuk nanti dananya itu bisa diperkirakan bisa lebih. Nah, setelah dikelola, maka gara-gara ini dananya adalah dana pinjaman lunak, maka pengembalian dana itu harus dikembalikan oleh para mustahik. Nah, setelah usaha yang dijalankan mulai berkembang, dana yang telah diberikan dapat dikembalikan terhadap para investor dari dana Basnas. Maksudnya dari orang-orang atau manajer-manajer yang ada pada Basnas yang memberikan bantuan ataupun menjadi pihak-pihak dalam yang ikut andil dalam program itu. Nah, setelah itu dari yang pertama manajemennya dari pencairan, terus dikelola dan juga pengembalian dana yang sudah dilakukan oleh para mustahik, itu keuntungan yang diharapkan oleh manajemen ini bagi para mustahik dan bagi para penerima bantuan penyuntikan dana, itu lambat laun ekonomi para pekerja akan mulai bangkit dan dengan modal tersebut masyarakat juga dapat membantu perekonomian pemerintah dengan mengeluarkan pajak serta pengeluaran zakat, infak, dan sodako yang sesuai. Nah, dari semua itu kita bisa tahu bahwa ketika ada keuntungan yang diraup oleh para pekerja di UMKM yang sudah dibiayai atau dimodali oleh dana ZIS, itu akan memberikan keuntungan terhadap mereka dan juga akan memberikan mereka itu keuntungan yang akan membuat mereka menjadi muzaki. Misal jadi muzaki, mereka juga dapat menyalurkan dana seperti dana zakat, pajak, dan infak sodakoh itu sesuai dan juga akan membantu perekonomian Indonesia itu lebih lancar. Nah, mungkin hanya itu, ini kesimpulan, dana ZIS dapat dialokasikan dalam membantu ekonomi Indonesia, walaupun dengan bantuan kecil yang akan diberikan, namun dana yang dapat dikeluarkan oleh pihak Basnas sedikit besar akan membantu perekonomian masyarakat Indonesia yang berakibat dapat diharapkan membantu pemulihan perekonomian Indonesia menjadi membaik dari adanya pandemi COVID-19 yang menyerang dalam masalah terhadap imbas dampak sektor perekonomian dalam negeri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah dan kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara presenter. Untuk yang selanjutnya, kita masih ada 2 lagi presenter, tetapi sebelum itu saya persilakan saudara Ahmad untuk melanjutkan beberapa yang berkaitan dengan pikiran yang tadi sempat terputus. Itu malah tidur orangnya. Silakan saudara Ahmad. Ya, masukkan itu.
Oke. Kita tadi sudah sampai di bawahnya itu, Mas. Oke, Pak. Bisa langsung to the point ya, Nah, karena di waktu sini saya kita melanjutkan. sudah sangat terbatas. Ya. Yang program jangka panjang saya sudah saya jelaskan secara rinci terkait rumah kerajinan nasional tadi, yang pada intinya menghimpun kerajinan dan sebagai wadah distribusi kerajinan nasional, yang dimana tentunya di sini nantinya letak pengelolaannya adalah lembaga Amin menyiapkan Amin Zakat menyiapkan bagaimana nantinya ada sebuah tempat yang dimana untuk menghimpun kerajinan-kerajinan yang nantinya tentunya bukan hanya dalam hal pelatihan saja, pelatihan kerajinan dan segala macam, tapi juga sebagai wadah distribusi bagi yang memang sudah siap untuk didistribusikan kerajinannya. Nah, itu secara intinya untuk program jangka panjang. Nah, untuk lembaga lainnya, ini untuk sekedar pengetahuan saja kepada teman-teman. Yang dua tadi hanya saya bahas dalam ranah ekonomi saja, walaupun sebenarnya Basnas dalam hal lainnya itu mempunyai banyak lembaga yang di bawahnya seperti lembaga beasiswa, tanggap bencana, rumah sehat tadi, ini RSBI, Rumah Sehat Basnas Indonesia, yang tadinya bekerja sama dalam hal penyuksesan pasar berkah yang saya konsep tadi, terutama ada Zakat Community Development, BMFI, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi, dan segala macam. Nah, mungkin secara ringkasnya hanya itu saja terkait program jangka pendek dan jangka panjang saya, meskipun kekurangannya saya tahu kurang perencanaan terkait anggaran, karena itu belum saya wanti-wanti dan secara simpelnya mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mas. Sekarang saya lanjutkan kepada presenter yang berikutnya. Mohon waktunya diperhatikan. Untuk selanjutnya, siapa yang ada di dalam sekarang? Atau sudah tidak ada lagi yang presentasi? Sudah masuk? Yang harus presentasi hari ini tidak masuk lagi di dalam forum. Hoiriatin, Rizka. Rizka, ada Rizka. Ada Ustadz. Ada Ustadz. Ada Ustadz. Baik, silakan Saudara Rizka, saya persilakan. Iya, minta tolong untuk di screen. Ahmad Kurniawan minta tolong untuk di screen. Ahmadnya malah hilang tadi. Enggak bisa Iya. di ini sendiri. Nggak bisa. Lewat HP ini. Sudah di-share di forum. Saya minta yang satu kelas untuk men-share-kan ya, membantu. Cuma materi aja yang saya share. Sebaiknya di-share di forumnya biar ada teman lain yang bisa membantu. Karena Ahmad mulai tadi sering bermasalah itu. Iya Pak, bentar. Ahmad bisa membantu? Silakan. Mulai tadi punyanya Ahmad sering bermasalah soalnya.
Mungkin ada yang bisa bantu coba. Haidar mungkin bisa bantu. Ya, oke, makasih Kurniawan. Dari awal, saat awal. Baik, Iya. silakan Kalau saudara. sebelumnya saya mulai dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memasuki slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk penguatan dari pemateri-pemateri sebelumnya, bahwasanya efek dari Corona-19 ini tak hanya berpengaruh pada kesehatan saja, akan tetapi juga berpengaruh pada lingkup perekonomian yang akan meningkatkan angka kemiskinan. Contohnya kalau di bidang ekonomi itu kayak seperti daya beli melemah, kemudian ada keuangan rumah tangga tergerus, kemudian ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Kemudian ada di bidang finansial atau perusahaan. Itu lebih produksi menurun, kemudian ada distribusi anjlok, pasaran berkurang drastis, dan mungkin yang akan terjadi pada bulan-bulan depan, mungkin ini PHK pun juga tak terrealisasikan. Namun kami optimis bahwa kita bersama dapat membantu pemerintahan dalam mengatasi krisis ini dengan cara melalui zakat, infak, dan sedekah untuk program-program produktifnya. Ya, itu di slide udah ada pemanfaatan dana. Yang pertama ada rumah kebahagiaan Ramadan. Di situ ya di situ setiap perorangan itu biasanya itu diberikan atau diberi hak 1 juta untuk perorangannya. Kemudian untuk yang rumah zakat sendiri itu, program rumah zakat itu sendiri itu lebih meliputi pada buka puasa, kado lebaran bersama anak yatim, bingkisan lebaran keluarga, syiar Qur'ani, dan yang tak kalah penting yaitu Ramadan bebas utang. Kemudian ada program bantuan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk yang jangka pendek ini dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama ada inkubasi, kemudian ada kurasi, dan yang terakhir ada resesi. Ketiga bagian konsep ini tuh menghimpun dana-dana kemanusiaan untuk disalurkan pada program edukasi. Ya, seperti pengetahuan itu, terus ada aksi pencegahan penyebaran COVID, terus ada bantuan kesehatan hingga sampai pangan. Seperti kayak yang kemarin itu ada hand sanitizer, terus masker, terus yang lain-lain. Kemudian yang keempat ada donasi Ramadan. Donasi ini lebih melalui lewat WA Center. Ya, karena dikhawatirkannya ntar virus COVID ini menyebar kemana-mana gitu. Ini juga disediakan platform donasi yang digunakan untuk website online, seperti contohnya kayak Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Next ke slide selanjutnya. Ya, ini dilihat dari segi Islam. Di sini saya mencangkupkan 2 kaidah, ada 2 kaidah fiqhiyah sama ada kitab syarah muhadzab. Ya, yang kaidah fiqhiyah ini saya next. Ya, yang kaidah fiqhiyah ini saya mencangkup ada 3 kaidah, ada wasailul umuri kal maqasid, ada ma la yatimul wajibu ila bihi fa huwa wajib. Terus yang ketiga ada tasriful imamu ala ra'iyatu madudatin bil maswalih. Ya, saya ambil satu, yakni ada tasriful imamu ala ru'iyatil manutur bil maswalih. Tindakan pemimpin atau pemegang itu terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan. Nah, di era COVID ini, pasca COVID ini, kita ketahui bahwasanya berdampak pada
tidak hanya pada kesehatan, akan tetapi juga pada perekonomian. Sebagaimana yang telah tadi dipaparkan di pertama, bahwasanya melalui dana ZIS ini juga bisa untuk dijadikan sebagai alat tujuan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Kemudian next. Oh, untuk kaidah fikriyah itu maksudnya itu, Pak. Apa, Mas? Di kaidah usul fik. Pakai kitabnya Asbah wa Nadhair. Kemudian yang kedua ada kitab Syarah Muhadzab. Ya, ini saya ambil satu. Apabila yang melakukan distribusi zakat lain sebelumnya atau imam atau pemimpin, maka harus dibagi pada 8 asnaf. Ya, yang pertama itu ada amil. Amil di sini itu sebagai upah dan yang lain-lain itu sebagai dana sosial. Kemudian saya lanjut ke ada tambahan sedikit dari kitab I'anah at-Thalibin jilid 2 halaman 189 bahwasanya bagi pemimpin negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Maksudnya di sini tuh pemberian fakir di sini dibagi menjadi dua, ada yang apabila kalau ia berdagang sama yang tidak berdagang. Kalau ia berdagang itu berarti dia hanya diberikan modal berdagang saja ataupun alat-alat untuk yang digunakan berdagang. Kemudian yang kedua ada kalau apabila ia tidak berdagang maka itu dia diberikan jumlah yang mencukupi seumur golib 6 tahun. Maksud kata-kata diberikan jumlah seumur golib 6 tahun itu bukan maksudnya diberi zakat untuk hidup sampai umur golib, itu bukan, tapi diberi banyak sekira zakat pemberian itu diputar dan hasilnya mencukupi. Oleh karena itu zakat pemberian itu dibelikan tanah pertanian atau perkebunan ataupun hewan-hewan yang di dalam biasanya di dalam zakat itu kayak contohnya kayak sapi ataupun yang lainnya begitu, yang sekiranya dapat mengolah atau memelihara tanah atau hewan ternak itu sendiri. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berarti sudah selesai sudah para presenter menyampaikan beberapa pandangannya. Waktu kita juga sudah habis jam 10.33, maka diskusinya nanti melalui kelompok masing-masing. Saya akan menyampaikan ada waktu sekitar 4 menit ini. Ada beberapa hal yang belum kita diskusikan dan akan kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Dan ini adalah merupakan pertemuan yang terakhir, pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sebelum Ramadan, karena saya Ramadan tidak bisa menemani untuk belajar. Saya ingin mendidik diri saya sendiri selama bulan Ramadan, sehingga saya tidak bisa menemani saudara untuk belajar. Nah, yang akan kita diskusikan pada yang akan datang, kita akan masuk ke perspektif fikihnya. Kalau tadi ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan, seperti misalnya bolehkah dana zakat digunakan untuk orang-orang fakir tetapi kafir? Bolehkah digunakan untuk alat-alat kesehatan yang diberikan kepada dokter, yang dokter itu bayarannya sudah besar? Bolehkah misalnya digunakan untuk pengembangan ekonomi tetapi dalam sistem pinjam lunak? Bolehkah menurut fikih itu didistribusikan tidak melalui Basnas tetapi diberikan kepada pemerintah misalnya, karena diintervensi oleh pemerintah? Mengapa demikian? Karena kalau tidak menyatu program ini nanti bisa ada yang double counting, ada orang yang sudah dapat tetapi kemudian nanti dapat lagi. Bolehkah secara fikih dana zakat oleh amil diserahkan kepada pemerintah, yang pemerintah itu merupakan pengambil kebijakan pada masing-masing daerah? Inilah hal-hal yang akan kita diskusikan dalam perspektif fikih yang akan datang.
mudah-mudahan hari Senin atau hari Selasa, saudara-saudara punya waktu untuk itu. Saya minta ketua kelas nanti bisa menginformasikan kepada saya, agar saya bisa meluangkan waktu untuk kita berdiskusi dalam perspektif fikihnya. Saya ingin ketua kelas juga bisa membagi lagi kepada beberapa orang selain dari presenter yang sekarang ini, yang bisa menjadi MUI, bisa menjadi kiai, lalu bisa menjadi ketua, bisa menjadi kemenak, bisa menjadi menteri agama, yang memberikan pandangan-pandangan dari sisi keislaman tentang berbagai hal yang sudah diusulkan oleh para presenter tadi. Kita akan lihat dari sisi fikihnya. Boleh enggak dari sisi fikih perencanaan-perencanaan yang sudah disampaikan oleh presenter tadi itu. Saya kira itu kita akhiri pertemuan kita. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensinya. Terutama pada para ketua kelas yang sudah mengkoordinir. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini adalah merupakan sesuatu yang baik bagi kita. Dan saya tetap minta saudara-saudara menjaga kesehatan, jangan keluar rumah, jaga kesehatan keluarga, jaga adik-adik saudara, bantu keluarga, senyapan saudara sekarang mumpung ada di rumah. Dalam kondisi bulan Ramadan, saudara bisa maksimalkan untuk bisa mengabdi kepada orang tua dan kepada keluarga. Kata terakhir dari saya, selamat untuk para presenter. Saya acungi jempol semuanya. Dan saya tidak tahu bagaimana saudara tiba-tiba ahli di dalam bidang biologi dan manajemen. Padahal saudara adalah ahli fikih. Ini adalah sesuatu yang terintegrasikan secara begitu saja. Dan saya semakin yakin bahwa konsep integrasi di dalam UI Maulana Malik Ibrahim itu akan bisa tercapai dengan pola-pola seperti begini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas bisa